Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irfan Sidkan Hakim di Programming Keki. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang HTML. Saat ini kita sampai ke video kelima, yaitu atribut HTML. Atribut HTML digunakan untuk mendefinisikan karakteristik dari elemen HTML. Itu fungsinya dari atribut HTML. Kemudian atribut itu diletakkan di dalam tag pembuka satu elemen. Kemudian atribut terdiri dari dua bagian, yaitu nama dan value. Contohnya kita lihat ada elemen A, di dalamnya ada atribut href, yaitu sebagai nama dari atribut. Kemudian sama dengan isinya, yaitu https www.example.com. Itu adalah value dari atributnya. Oke teman-teman, jika teman-teman belum mengetahui tentang elemen, silakan kembali ke video sebelumnya. Silakan teman-teman klik tanda seru pada video di atas untuk kembali kepada video elemen. Kemudian berikutnya ada tag P, yaitu yang ada isinya paragraf ini rata kiri. Kita masukkan sebuah atribut align-nya left, maka dia rata kiri, seperti itu. Itulah contoh dari atribut. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian berikutnya atribut yang paling sering digunakan. Jadi ini ada 4 atribut yang paling sering digunakan, yaitu atribut ID. Contohnya yang pertama, atribut ID itu digunakan untuk menjadikan suatu tag HTML menjadi unik dalam satu halaman. Kemudian contohnya kita lihat ada tag P ID HTML, isinya this paragraph explains what is HTML. Kemudian ada tag P lagi, isinya this explains what is just shading style sheet CSS. Jadi sama-sama tag P. Kemudian kalau kita ingin memilihnya bagaimana? Yaitu dengan ID. Kita berikan dia ID, satunya HTML, satunya CSS, atau nama yang lain, agar membuat dia menjadi unik. Kemudian berikutnya ada atribut yang sering digunakan, itu title. Title itu digunakan untuk menampilkan judul dari elemen itu. Kemudian seringkali ditampilkan dalam bentuk tooltip ya. Jadi ketika mungkin teman-teman pernah menjumpai ada suatu objek, ada suatu elemen seperti gambar atau judul, ketika kursor itu mendekat, maka ada tulisan yang muncul. Nah, itu disebut dengan tooltip. Tooltip ini dibuat dari title. Oke, kita lihat ketika kursor mendekat atau sedang loading, contohnya H3 title hello HTML, nanti title heading tag example. Nanti setelah ini kita praktekkan. Kemudian ada atribut yang namanya class, digunakan untuk menghubungkan HTML dengan style sheet. Misalnya digunakan kelas ini, misalnya ada tag P yang banyak, kita masukkan dia kelasnya apa, sehingga nanti dari P itu semuanya diformat di CSS yang sama. Kemudian contohnya ada kelas nama kelas 1, nama kelas 2, nama kelas 2, dan kelas ini bisa dipisahkan dengan spasi. Jadi satu elemen bisa mempunyai banyak kelas. Kelasnya bisa mempunyai banyak nilai, seperti itu. Kemudian yang keempat yang sering digunakan yaitu style. Style ini untuk memberikan memberikan gaya atau seni pada sebuah tag HTML, elemen HTML.
digunakan untuk memasukkan aturan CSS ke dalam elemen HTML. Contohnya di sini kita paste style, nanti kita masukkan font family-nya berapa, color-nya berapa, color-nya apa, semuanya itu yang ada teks. Nanti setelah ini kita praktikkan. Oke teman-teman, kita praktikkan dulu apa yang telah kita pelajari tadi. Kita buka, silakan teman-teman buka. Exit dulu, teman-teman buka ini ya. Visual Studio Code, teman-teman klik new file, kita save dulu, kita simpan dalam HTML di desktop kita, di belajar HTML, kita tulis dengan atribut HTML, atribut HTML. Nah ini teksnya kita ganti dengan HTML. Oke. Muncul itu pelajaran yang kemarin, kita simpan. Nah, di sini kita muncul, kita buat shift tanda seru dan tekan tab. Nah, muncul seperti ini. Ini title-nya kita buat yang pertama tadi contoh dari, kita lihat contoh dari atribut HTML. Kita buat sebuah paragraf. Oke, kita buat sebuah paragraf di sini atau kita buat sebuah heading ya. Heading ada sebuah H1, heading ini biasanya digunakan untuk judul. Kita tulis dengan ini adalah judul. Kemudian di sini kita masukkan atributnya, align-nya sama dengan center begitu ya. Oke. Judulnya disenterkan, kita buat P atau teman-teman klik seperti itu. Untuk seperti ini ya tadi yang kita tekan P langsung muncul, tekan tab lagi langsung seperti ini. P teman-teman klik align-nya juga, align-nya sama dengan center. Oke, teman-teman tulis ini adalah paragraf 1. Nah teman-teman lihat yang merah ini, A1 align center, P align center itu adalah atributnya. Align itu merupakan nama atributnya, center merupakan isinya. Jadi tadi kita coba run, kita save, kemudian kita klik kanan, kita open in other browser, pilih Google Chrome, akan muncul. Nah, tadi judul kita sudah di tengah dan juga paragraf kita juga di tengah. Coba kita ganti centernya jadi left. Oke, kita coba, kita refresh, maka dia akan menjadi left. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi kita pelajari ID. Ya, ID di sini kita ganti misalnya ID, kita buat P baru lagi. Kita teman-teman tekan di sini, baru Alt Shift arah bawah, langsung otomatis dia tercopy dan paste. Oke, terduplikat seperti itu. Kita buat ID di sini. ID sama dengan ID paragraf 2. Paragraf 2. Ini kita ganti paragraf 2. Ini kita ya, copy juga, kita masukkan ke sini. Ini paragraf 2. Oke. Ini seperti ini berarti kita membedakan antara P yang satu dan P yang lainnya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita belajar title. Title ini contohnya kita buat di heading ya. Kita buat di sini title H1 title sama dengan judul gitu saja. Oke, kita coba di browser. Kita refresh browser kita. Maka ketika teman-teman mengarah ke headingnya tadi, judulnya tadi akan muncul
tulisan judul seperti tooltip itu. Oke. Itu juga bisa kita praktekkan juga di P kita. Jadi di P ini kita bisa ganti, kita copy paste P, judul kita hapus, kita ganti dengan paragraf. Paragraf 1. Kemudian yang kedua kita copy, kita pastekan, kita ganti dengan paragraf 2. Oke, seperti itu. Kita refresh, maka di sini juga muncul. Nah, ini kadang-kadang ketika misalnya gambar ya, belum di-load dengan bagus, nanti ketika ada title itu bisa menjelaskan gambar itu. Seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya kita praktekkan yang kelas. Ya, kelas ini ya tadi ketika nanti teman-teman sudah memulai menggunakan CSS, maka kelas ini akan dibutuhkan seperti itu. Ini di sini belum kita praktekkan karena kita belum berinteraksi dengan CSS. Kemudian yang berikutnya di sini ada tag P, font family, Arial, seperti itu. Kita coba, kita copy yang ini dulu P, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat di sini. Enter, kita copy. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman menambahkan style, artinya teman-teman menambahkan atribut style, berarti kita menambahkan seperti kalau di paragraf seperti hurufnya seperti apa, warnanya seperti apa, seperti itu. Kita save, kita running di browser kita. Oke, ini adalah hurufnya juga sudah ganti dan juga warnanya juga sudah berganti. Warna ini bisa teman-teman ganti, misalnya kita ingin ganti dengan putih ya, atau FFF. Nah, ini kan warnanya akan putih tapi tidak kelihatan nanti. Kalau kita 0000, nah itu berarti warnanya menjadi hitam. Ini kita coba, Ctrl+S, kita running, makanya warnanya kembali ke hitam. Kalau kita kembali ke merah tadi, atau kita bisa klik di sini, akan muncul pilihan warna. Nah, teman-teman bisa memilih ini biru misalnya, biru. Nah, itu pada yang seperti itu. Kita lihat, kita save, kita refresh. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari di color pick, coba kita lihat color picker ya, color picker seperti ini. Teman-teman bisa ganti warna yang diinginkan, nanti copy saja warna ini dan kemudian kita masukkan ke sini. Kita paste ke sini, Ctrl V, Ctrl S, kita refresh kembali halaman kita. Ya, sudah warnanya sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Oke teman-teman, sudah sampai di style, kita sudah coba praktekkan. Kemudian yang berikutnya materi kita yaitu internationalization atribut. Jadinya atribut yang biasanya untuk ketika ada dir itu direction dari tulis kita, atau right to left atau left to right, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kadang kalau dalam bahasa Arab kita menulis hurufnya dari kanan ke kiri, kalau Latin dari kiri ke kanan, maka ini disebut dengan internationalization attribute. Jadi di sini ada dirnya apa, LTR atau RTL. Jadi kita coba ganti di sini ya. Di halaman kita di HTML-nya, nah ini kita ganti dirnya, dir sama dengan, kita ganti dengan RTL. Maka di sini di halaman kita refresh,
right to left berarti dia akan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Kemudian juga kalau left to right berarti LTR, maka dia akan sebaliknya. Dia akan dari left to right. Seperti itu. Oke teman-teman. Yang berikutnya tentang lang. Lang itu digunakan untuk mendefinisikan bahasa yang paling digunakan di dalam halaman HTML. Nanti misalnya teman-teman punya website berbahasa Inggris, maka didefinisikan di sini dengan N, atau dengan bahasa yang lain seperti bahasa Indonesia. Kalau Indonesia mungkin ID atau lainnya, nanti ada referensinya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tips dalam penulisan atribut. Jadi ketika teman-teman menulis atribut, disarankan untuk menggunakan huruf kecil. Nah, itu kemudian selalu menggunakan tanda petik pada nilai atribut. Kadang kalau tidak pakai tanda petik nanti tidak dianggap nilainya. Kadang tidak ada efeknya kepada halaman. Kemudian bisa menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Jadi tergantung kebutuhan. Ketika misalnya teman-teman di dalam satu kalimat itu, dalam satu title misalnya, nanti ada tanda petik 1, berarti teman-teman pakai tanda petik 2. Kalau di dalam title itu ada tanda petik 2, berarti teman-teman pakai tanda petik 1. Oke, ini kita contohkan misalnya di paragraf kedua saya ganti ya, di P yang kedua ini, kedua saya. Di sini saya ingin tambahkan tanda petik 1, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti, kalau saya mau tambahkan di kata kedua ini ada tanda petik 1, berarti tanda petik yang dinilai atribut ini saya pakai tanda petik 2. Kita refresh. Kita ke paragraf 2. Nah, di sini ada tanda petik 1 di title-nya. Kemudian kalau kita ganti, di sini kita tanda petik 1, ini kita pakai tanda petik 2, tanda petik 2, tanda petik 1. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita inginkan di dalam title-nya itu kedua ini diapit oleh 2 tanda petik. Kita refresh. Nah, seperti itu. Sesuai kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada referensi belajarnya, saya ambil dari Tutorials Point, Web3 School, dan Developer Mozilla. Oke, ini link ini saya belum jelaskan ya. Silahkan teman-teman kalau ingin merujuk ke link ini, Developer Mozilla HTML Attribute, kita cari di sini. HTML Attribute di Developer Mozilla, kita cari di sini. Nah, di sini lengkap atributnya apa, bisa digunakan di elemen apa, dengan fungsinya apa. Teman-teman silakan merujuk ke sini. Kalau teman-teman butuh referensi, silakan merujuk ke sini. Nanti ada banyak info-infonya. Silakan teman-teman praktikkan. Semoga sukses dalam belajar, semoga sukses selalu teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.